Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji aku sebelumnya di feed Instagram aku yang kemarin, kalau hari ini aku mau wawancara salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Malingping, yaitu Dr. Nurul Aliyah, spesialis penyakit dalam. Beliau sudah hadir di sini hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dok sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di sela waktunya yang sempit dan padat ini hari ini. Udah mau kumpul sama kita terus ngebahas pertanyaan yang udah ditanyain di feed Instagram kemarin tentang penyebab dan gejala nyeri sendi serta penanganannya. Oke, langsung aja ya dok. Mungkin dokter mau ngasih intro gitu nggak tentang nyeri sendinya? Boleh. Sebenarnya ini masalah klasik dan sangat banyak ya di sekitar kita ya. Banyak sekali pasien atau orang-orang yang datang dengan keluhan nyeri sendi. Nah sebenarnya namanya kita harus persamakan dulu persepsinya mengenai sendi gitu ya. Sendi itu apa sih? Ya sendi itu adalah bagian yang penghubung tulang ya, seperti pergelangan tangan, pergelangan siku, pergelangan bahu, pergelangan paha ya, pergelangan lutut ya. Pokoknya itu adalah sendi adalah sambungan atau penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah itu yang harus dipersamakan. Nah bagaimana dengan tulang belakang? Tulang belakang juga merupakan satu sendi-sendi juga. Nah tapi tidak sama ya dengan punggung, itu termasuk nyeri sendi, tidak gitu. Pinggang itu termasuk sendi, itu pun tidak ya, bukan masuk persendian. Tapi persendian itu tadi yang harus digarisbawahi bahwa persendian itu adalah penghubung antara tulang-tulang ya, dan itu sendi itu biasanya berisi jaringan tulang rawan dan cairan sendi yang untuk kita mudah bergerak-gerak seperti itu. Nah, yang perlu diketahui juga dari penyakit nyeri sendi ya, sebenarnya nyeri sendi ini banyak sekali penyebabnya. Penyebabnya bisa primer, yaitu memang radang pada persendian itu sendiri, atau bisa juga karena yang penyebabnya sekunder, artinya penyakit nyeri sendi ini bisa merupakan salah satu gejala dari penyakit. Misalnya seperti viral infection atau infeksi virus seperti demam berdarah, itu biasanya juga disertai dengan keluhan nyeri sendi. Kemudian atau penyakit-penyakit autoimun kadang juga disertai dengan penyakit dengan gejala nyeri sendi. Jadi bisa jadi nyeri sendi itu tidak berdiri sendiri, biasanya dengan kadang ada gejala-gejala lain yang jika disatukan itu menjadi satu penyakit. Nah, seperti itu. Nah nyeri sendi sendiri itu juga bisa memang karena hanya radang saja, atau bisa karena asam urat ya, bisa juga karena penyakit autoimun. Nah ini tuh mungkin teman-teman di rumah masih asing mendengar apa sih autoimun itu ya. Jadi kalau penyakit autoimun itu memang sudah bawaan ya, setiap orang tuh, nggak setiap orang, beberapa orang ada yang punya bakat dia penyakit autoimun. Artinya kalau penyakit autoimun adalah setiap manusia itu punya antibodi. Nah kalau orang yang punya penyakit autoimun, dia antibodinya itu berlebihan kerjanya. Sehingga kalau berlebihan kerjanya, akhirnya dia akan merusak organ-organ sekitar. Salah satunya merusak persendian. Ya seperti itu gambaran sedikitnya. Sebenarnya tuh banyak sekali bahasan mengenai nyeri sendi ini gitu. Mungkin kalau akan dibahas benar-benar bisa beberapa sesi ya, bisa berapa sesi gitu ya. Tetapi mungkin karena Dr. Novi sudah memberikan ringkasan pertanyaan ya di feed, ya mungkin nanti kita akan menjawab seperti pertanyaan di feed. Nanti mungkin tergantung Dr. Novi, tergantung teman-teman yang menonton di IG, apakah ini akan dilanjutkan menjadi sesi berikutnya ya, kita lihat aja nanti ya dok ya. Oh ya dok, maaf tadi kita lupa kenalan. Iya. Coba nanti ini dokter boleh kenalan sekarang, kasih tahu nama, kemudian alamat, terus dokter praktek di mana aja, atau kesibukannya sekarang apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurul Alia. Saya bertugas di Rumah Sakit Malimping. Saya bertugas di Rumah Sakit Malimping ini sudah lama, dari tahun 2007 sampai saat ini. Luar biasa. Kemudian saya juga praktek di Rumah Sakit Tentara Kencana di Serang dan Rumah Sakit Umum Kota Serang. Dan saya ini dulu saya sekolah di mengambil pendidikan dokter di Muhammadiyah Jogja, dan kemudian mengambil pendidikan dokter spesialis di Universitas Pajajaran Bandung. Yaitu kesibukan saya ya ini praktek-praktek saja. Kemudian ya saya juga suka sih memberikan sedikit-sedikit memberikan ilmu kepada teman-teman, kepada adik-adik gitu, untuk supaya wawasan kesehatan, wawasan mengenai penyakit itu bisa terbagi gitu. Bisa update terus Ya. Dok, ini pertanyaan. Kita mungkin langsung aja ke pertanyaan yang udah masuk di feed Instagram. Ini kalau bisa dijawab semua, tapi kalau nggak bisa ya kita buka sesi kedua ya, Dok. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Harisnan_28 Rian. Yang pertama, Dok mau nanya, kalau misalkan nyeri sendi yang sering dikeluhkan masyarakat itu atau rematik semacam pegal linu dan nyeri di tangan dan kaki, tapi ketika dicek laboratorium tidak ada yang abnormal. Kira-kira istilah medis yang tepat untuk anggapan rematik pada orang tua itu apa ya, Dok? Sama terapinya kira-kira apa yang akan diberikan? Nah ini keluhan yang sering sekali pasien tuh datang dengan keluhan saya nyeri sendi gitu ya. Nah memang istilah umum di masyarakat itu dibilang nyeri sendi adalah rematik gitu ya. Sebenarnya kalau dalam istilah medis itu rematik itu adalah penyakit autoimun gitu ya. Autoimun yang memang keluhannya adalah nyeri sendi. Tetapi ya itu tadi, nyeri sendi itu macam-macam, banyak gitu. Kalau rematik ya kita sebut dalam bahasa istilah medisnya rheumatoid arthritis, itu adalah penyakit autoimun. Dia bisa menyerang pada usia produktif ya, usia umur bisa dari juvenil, artinya dari remaja ya, dari mulai remaja sampai usia tua. Nah biasanya kalau nyeri rematik itu biasanya dia ada di dua sendi, artinya bilateral ya, simetris ya. Ada kanan dan kiri, tidak bisa dia nyeri sendinya hanya kanan saja atau kiri saja gitu. Ada banyak yang harus gejala yang harus memenuhi kriteria rheumatoid arthritis. Ya, diantaranya memang dia harus ada kekakuan sendi lebih dari 30 menit di dua sendi ya, kanan kiri ya, lebih dari 30 menit. Kemudian ada gejala-gejala sistemik lainnya, artinya tidak hanya nyeri sendi saja, tapi juga misalnya ada kelainan di mata ya, uveitis, radang pada mata, atau bisa juga pada radang pada paru-paru. Dan ini pengobatannya harus lebih serius karena pengobatannya juga tidak bisa diberikan hanya obat analgetik saja, tapi kita harus berikan anti rematik obat ya. Itu banyak sekali. Nah ini tidak mudah untuk mendiagnosis ini tuh rheumatoid arthritis ya, atau radang sendi karena rematik, karena banyak sekali pemeriksaannya kan. Harus ada skor-skornya, berapa sendi yang terkena. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium juga, seperti pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan CRP. Nah kalau misalnya teman-teman atau keluarga di rumah ada yang merasakan nyeri sendi dan kekakuan sendi di dua sendi, di bilateral artinya kanan dan kiri, nah segera periksakan ke dokter ya. Ke dokter dalam hal ini mungkin lebih tepatnya ke dokter penyakit dalam dulu gitu ya. Kalau misalnya belum ke penyakit dalam, karena kalau BPJS kan rujukan berjenjang, bisa berobat dulu ke dokter umum. Nah ini untuk teman-teman dokter umum juga harus meluaskan wawasannya dulu mengenai nyeri sendi juga gitu. Jadi jangan sampai pasien datang hanya kita obatin dengan anti nyeri, pulang, nanti dia datang lagi anti nyeri, pulang lagi, sampai akhirnya
penyakit rheumatoid arthritis ini tidak tertangani sehingga terjadi kerusakan sendi, kerusakan tulang, dan kerusakan organ-organ yang lain. Itu yang tidak kita harapkan. Tetapi yang paling banyak adalah di kita itu memang karena penyakit radang sendi yang primer, artinya hanya osteoartritis, hanya radang sendi biasa. Biasanya memang pada usia tua ya, karena usia tua pun pasti fungsi-fungsinya semua menurun, termasuk fungsi dari sendi itu sendiri. Cairan sendi juga pasti sudah berkurang. Nah itu yang kita sebut dengan osteoartritis. Kalau osteoartritis itu bisa mengenai sendi manapun, ya semua sendi bisa. Kayak gitu, bisa bilateral, bisa bisa asimetris atau satu sendi saja, bisa seperti itu. Nah untuk osteoartritis sendiri sebenarnya bisa dipicu, memang banyak sekali kejadiannya pada usia tua. Insidensinya dia meningkat pada usia yang tua. Nah memang kalau osteoartritis banyak tuh pada bapak-bapak ya, pada laki-laki, dan insidensinya bisa meningkat pada perempuan yang sudah menopause. Nah jadi ngerasa loh, kok saya di perasaan dulu sehat-sehat saja, tapi kok setelah saya udah nggak haid, nah langsung deh timbul nyeri-nyeri sendi. Ya memang seperti itu. Jadi memang setelah menopause perlindungan untuk penyakit kita terhadap penyakit pada kurang. Nah itu sering terjadi seperti itu. Nah apa saja tadi pertanyaannya apa lagi ya? Itu dok, kalau misalnya udah cek darah, cek lab tapi nggak ada yang abnormal. Oke. Nah untuk osteoartritis sendiri sebenarnya kita tidak menemukan kelainan darah misalnya, kecuali kalau osteoartritisnya penyebabnya karena gout arthritis atau asam urat. Biasanya memang ada peningkatan asam urat. Yang kedua, kalau osteoartritisnya dalam keadaan akut, artinya dia ada bengkak, ada kemerahan, bengkak, dan nyeri yang luar biasa, itu saat ada inflamasi atau ada peradangan yang akut. Maka kita bisa lakukan pemeriksaan darah rutin, biasanya ada peningkatan leukosit atau peningkatan segmen. Nah itu seperti itu. Tetapi kalau misalnya jangan sampai salah paham nih, masyarakat awam tuh sering salah paham, setiap nyeri sendi itu dibilang asam urat. Itu belum tentu. Atau setiap nyeri sendi itu dibilangnya kolesterol. Itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau hanya nyeri sendinya penyebabnya asam urat, biasanya disertai dengan asam urat yang meningkat. Tapi bisa juga nyeri sendi yang tidak disebabkan bukan karena asam urat atau kolesterol, tetapi nyeri sendi itu biasanya dicetuskan ya, bisa dicetuskan satu, memang karena usianya udah tua. Kedua, berat badan. Berat badan. Nah, jadi kalau berat badan yang terlalu gemuk, overweight, nah itu juga bisa memicu terjadinya nyeri sendi, terutama nyeri sendi penopang. Misalnya nyeri persendian di selangkangan dan lutut, itu yang sering terjadi gitu ya. Nah, yang kedua adalah diabetes. Yang berikutnya adalah diabetes. Diabetes dengan yang tidak terkontrol dan waktu yang lama, biasanya itu bisa jadi komplikasi osteoartritis atau radang sendi. Jadi dia bikin merusak jaringan-jaringan di persendian, itu diabetes mellitus. Kemudian apalagi trauma ya. Nah kalau trauma itu misalnya sebelumnya dia pernah jatuh, kepritek gitu atau kesleo. Nah suatu saat nanti itu merupakan pencetus, bisa terjadinya timbul nyeri sendi. Kemudian pemakaian yang overuse ya, misalnya olahragawan dia pelari gitu ya. Nah mungkin masa tuanya nanti bisa jadi nyeri sendi. Kemudian pemakaian overuse yang lain apa? Biasanya kalau ibu-ibu sering ngulek ya, ngulek bertahun-tahun ya, masak buat orang rumah, pasti kadang suka nyeri sendi di sini gitu. Kadang ini nggak bisa ditekuk. Nah itu juga merupakan satu pencetus gitu ya untuk terjadinya nyeri sendi di kemudian hari, bisa gitu ya, overuse. Bisa juga karena operasi, mungkin pernah operasi di tangan, di kaki, di persendian, itu juga bisa mencetuskan nyeri sendi. Tapi sekali lagi jangan salah kaprah gitu. Lab normal bukan berarti dia itu nggak kenapa-napa gitu. Jadi osteoartritis itu bukan harus penyebabnya karena kolesterol.
bukan karena asam urat tinggi, belum tentu gitu. Walaupun memang namanya gout arthritis itu bisa menyebabkan nyeri sendi. Dan ini juga yang perlu di garis bawahi sama teman-teman di rumah, bahwa sebenarnya hiperkolesterol nih Dokter Novi, hiperkolesterol kalau kolesterolnya tinggi itu sebenarnya tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Jadi kalau misalnya aduh saya nyeri-nyeri sendi, lutut gitu. Ini leher saya sakit, kolesterol saya tinggi dibilang, tapi nah itu sebenarnya kalau kolesterol itu tingginya kolesterol itu tidak ada gejala. Kita bisa tahu ini kolesterol tinggi dari mana? Pada saat kita medical check up. Nah itu kolesterolnya bisa tahu tinggi. Nah atau tahu-tahu dia stroke, tahu-tahu dia kena serangan jantung, ya. Nah itu bikin itu kita bisa tahu tuh, oh ternyata setelah dicek kolesterol saya tinggi gitu. Jadi tidak ada istilah nyeri-nyeri punggung itu karena kolesterol, nyeri lutut karena kolesterol. Nah itu dia. Nah, tapi misalnya nih dok, suka nih kalau lagi praktek gitu, dia emang kolesterolnya tinggi, pas banget kolesterolnya tinggi, tapi kemudian dia juga ada nyeri belakang sini nih, belakang leher sini. Itu berarti kemungkinan bukan karena kolesterolnya ya? Bukan. Jadi sebenarnya gini, kalau memang kebetulan kolesterolnya tinggi, ya terus memang dia ada nyeri-nyeri itu bukan, tidak patognomonis ya, atau tidak berhubungan dengan nyeri punggungnya, tidak ada hubungannya. Tapi bisa jadi karena kolesterolnya yang tinggi, mungkin sudah terjadi penebalan di pembuluh darahnya ya, sehingga aliran darah tidak lancar. Tetapi itu tadi, biasanya kalau kolesterol tinggi itu nanti pengaruhnya itu hanya ke tekanan darah dan ke aliran darah ke jantung dan otak. Sebenarnya cuma itu gitu ya. Bukan berarti jadi pegel-pegel ya, enggak gitu. Jadi itu aliran darahnya itu nanti pengaruh kolesterol tinggi itu pengaruhnya ke stroke, ya, ke hipertensi, ya, terus juga ke diabetes mellitus seperti itu gitu. Jadi bukan nyeri-nyeri ini. Jadi kalau nyeri-nyeri punggung bisa jadi satu, nyeri punggung sampai leher, bisa jadi penyebabnya karena tension headache. Artinya mungkin tensinya tinggi sehingga otot-ototnya jadi tegang, bisa. Atau mungkin memang karena otot-ototnya aja yang tegang seperti itu. Dan memang itu istilahnya kebetulan ya, sebenarnya sih tidak berhubungan gitu, nyeri punggung dengan hiperkolesterol itu sebenarnya tidak berhubungan kayak gitu ya. Okay. Ini yang kedua, sama masih dari hari Senin juga. Kalau misalkan nyeri sendi dan pegal akibat kolesterol dan asam urat dan emang pas dicek tinggi atau baru tahu tinggi tapi tanpa underlying disease, misal kayak CKD atau ini chronic kidney disease, gagal ginjal kronis atau dyslipidemia, jadi emang ada gangguan di lipidnya sebelumnya, apakah langsung dikasih statin dan allopurinol atau utamakan lifestyle modification dulu? Gitu. Jika kita mau lakukan lifestyle modification dulu, dievaluasi berapa lama? Jadi gini, yang perlu sekali lagi nih perlu digarisbawahi bahwa kolesterol tidak berhubungan dengan nyeri sendi ya. Tetapi kalau asam urat masih bisa berhubungan dengan nyeri sendi. Kapan kita terapi ya? Kalau memang kita yakin penyebabnya ada asam urat, penyebabnya adalah asam urat. Nah, pertama kita lihat fasenya, apakah dia akut atau tidak nyeri sendinya. Artinya kalau akut tadi seperti saya bilang, dia bengkak, kemerahan dan nyeri dan kemudian lebih nyeri pada saat digerakkan, itu keadaan akut. Dan kalau kita yakin itu asam urat ya, maka memang harus kita redakan dulu peradangannya ya. Artinya gini, kapan kita yakin itu asam urat? Nah, padahal kita belum periksa misalnya. Nah, kalau penyakit nyeri sendi karena asam urat itu hampir 90% adanya tuh di jempol kaki. Nah, itu semua di situ. Kalau sudah ada nyeri sendi di jempol kaki, kemudian ada warna kemerahan, nah itu udah 90% itu penyebabnya asam urat. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya dengan asam urat yang tinggi ya, lebih dari 7 ya, gitu, asam urat yang lebih dari 7, kemudian dia ada nyeri lutut dengan tanda-tanda radang, bengkak, merah seperti itu, maka harus kita istirahatkan dulu nih sebenarnya kayak gitu ya.
istirahatkan, artinya kita istirahatkan, kemudian kita beri anti nyeri. Ya. Kalau penyebabnya karena asam urat, kita berikan anti nyeri, terus kemudian kita bisa berikan anti radangnya berupa colchicine, ya. Tetapi kita lihat dulu fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, maka kita tidak memberikan colchicine, tapi kita bisa memberikan steroid tablet. Bisa seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih cepat lagi efeknya gitu, ya kita bisa memberikan injeksi steroid di lutut, di tempat nyeri sendinya ya. Kalau misalnya di lutut ya maka disuntiknya steroidnya di lutut. Jadi jangan banyak juga sih sebenarnya pasien saya yang bilang, saya udah sakit lutut, cuman disuntik kok saya nggak ada perubahan. Saya tanya, suntiknya di mana? Di pantat. Gitu. Nah ini kan tidak pada tempatnya gitu loh. Loh ini siapa yang nyuntik Bu? Gitu. Jadi itu tidak pada tempatnya. Jadi yang benar adalah suntiknya di lokasi nyerinya gitu, di persendiannya seperti itu. Berarti kalau misalnya pasiennya datang tapi nggak dalam keadaan akut, itu kita bisa langsung cek asam urat nggak? Boleh, atau gimana? boleh kita cek. Oh ya, saya jelasin lagi. Kalau memang pasiennya asam uratnya tinggi dan kita yakin ini memang karena asam urat, nyeri sendinya ke asam urat, kalau dalam fase akut tidak dibenarkan untuk memberikan obat anti asam urat seperti allopurinol atau probenecid. Kita kasih cukup kita kasih analgetik saja atau obat anti nyeri atau pemberian colchicine atau steroid ya, tapi tidak dianjurkan untuk memberikan allopurinol seperti itu. Tapi kalau peradangannya sudah reda, maka kita harus memberikan allopurinol. Dan allopurinol itu diberikan jangka panjang, tidak 2 hari 3 hari selesai, tidak gitu ya, karena memang tujuan kita kalau misalnya pasien nyeri sendi karena asam urat, nah kita targetnya memang harus menurunkan kadar asam uratnya. Jadi pemberian allopurinol itu bisa dilakukan terus-menerus gitu ya. Karena efek asam urat itu tidak hanya pada sendi, tetapi dia bisa memberikan kelainan pada ginjal ya. Penurunan fungsi ginjal juga bisa membuat asam urat itu bisa menjadi batu di ginjal itu. Terus asam urat tuh ada kaitannya sama makanan nggak sih Dok? Jelas. Nah asam urat itu sebenarnya gini. Asam urat itu berkaitan sekali dengan makanan. Bisa juga asam urat tuh yang didapat dari tubuh kita sendiri. Ada orang yang memproduksi asam urat sendiri. Nah makanan juga itu berpengaruh sekali ya terhadap tingginya kadar asam urat di darah. Tapi makanan apa saja sih yang sebenarnya mengandung asam urat? Apa semua makanan? Nah kadang teman-teman di rumah itu salah kaprah, jadi saking takutnya nyeri sendi, semua makanan nggak mau dimakan, hanya makan nasi aja sama garam gitu. Dan itu salah banget, akhirnya kita kurang gizi. Kalau kurang gizi dan protein, akhirnya massa otot kita berkurang, benar-benar jadi malah nggak bisa jalan gitu ya. Jadi jangan salah kaprah dan jangan takut gitu. Sebenarnya asam urat itu terjadi timbul pada saat kita mengkonsumsi protein ya. Kalau asam urat yang asalnya dari luar itu mengkonsumsi protein. Nah protein itu ada yang protein hewani dan protein nabati. Nah protein nabati itu ada di tumbuh-tumbuhan. Nah asam urat yang berasal dari protein nabati itu amat sangat kecil sekali ya. Misalnya makan sayuran hijau itu bisa bikin asam urat ya? Enggak gitu ya, karena itu nabati itu sangat sedikit sekali ininya gitu. Nggak berarti lah gitu ya, kecuali memang melinjo memang agak tinggi ada kadar asam uratnya. Kacang-kacangan juga ada mengandung asam urat tapi amat sangat sedikit, jadi sebenarnya tidak banyak mempengaruhi sih gitu ya. Nah protein-protein yang lain yang kita makan itu pasti akan mengandung asam urat ya, seperti udang itu banyak asam uratnya, jeroan-jeroan itu banyak mengandung asam urat. Nah, kebanyakan makanan protein hewani yang mengandung asam urat itu juga mengandung kadar lemak yang tinggi. Jadi biasanya dia itu jadi beriringan tuh. Biasanya kalau kolesterol tinggi, biasanya asam urat juga tinggi. Karena konsumsi makanan yang kita makan itu dua-duanya mengandung asam urat dan kolesterol tinggi gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Resti Nafisah. Mau tanya dong, kalau nyeri sendi itu baiknya minum obat aja dulu atau pijat ya?
kadang udah nggak kuat banget pasti deh pijat gitu. Oke. Ada ininya nggak sih? Nah ini untuk nyeri sendi ya, nyeri sendi tadi adalah yang menghubungkan tulang-tulang gitu. Kalau saat nyeri sendi sekali sih saya rasa boleh kita minum obat analgetik dulu untuk sementara ya, untuk meredakan sendi. Tetapi atau kita bisa memberikan obat topikal atau salep ya, krim yang isinya analgetik yang isinya anti nyeri ya, banyak di pasaran yang krim anti nyeri ya, boleh balsam dan itu bisa. Tapi kalau untuk pijat di persendian ya, kalau pijat di persendian kita harus lihat dulu sebenarnya kalau dia dalam keadaan peradangan akut, dalam keadaan merah, bengkak, itu tidak disarankan untuk dipijit gitu, karena kalau dipijit dengan perlakuan ini itu akan menimbulkan trauma yang berlebihan dan makin parah gitu. Tapi kalau misalnya dia pegel-pegel aja, kaku gitu, merasa nggak nyaman tapi tidak ada tanda-tanda kemerahan, tidak ada bengkak, ya boleh-boleh aja sih dipijit. Tapi maaf, pijitan yang istilahnya moderat ya, tidak terlalu kenceng gitu. Karena orang aduh kalau nggak kerasa nih jadi dipijit sampai benar-benar, akhirnya itu akan malah menimbulkan trauma gitu, akhirnya jadi radang. Jadi kalau ya lihat dulu keadaan sendinya, kalau dia bengkak merah tidak disarankan untuk dipijit, lebih baik minum obat nyeri sendi atau oles itu ya, dan obat oles ya gitu. Dan ini tidak boleh diperkenankan diperpanjang gitu, jadi minum obat sedikit enak, terus nanti besok minum lagi itu tidak pernah ya itu bahaya juga ya, tetap harus ke dokter gitu. Oke. Terus lanjut, ini ada dari Ernie White Lovers. Halo dok, aku kalau lagi udara dingin suka nyeri sendi bagian lutut sebelah kiri dan itu bikin susah tidur. Itu kenapa ya? Dan hanya di waktu dingin kambuhnya. Jadi dilihat dulu mbaknya, apakah memang dingin bisa mencetuskan nyeri sendi ya, memang dingin itu bisa mencetuskan nyeri sendi. Tapi penyebabnya memang harus tahu nih, memang karena nyeri sendinya karena osteoartritis atau memang karena overuse aja, kelelahan aja, itu bisa. Tapi tadi kalau perempuan juga bisa berpotensi untuk nyeri sendi jika satu kelebihan berat badan ya, kemudian overuse juga, kemudian dia menopause juga, itu bisa memprovokasi ya terjadinya nyeri sendi, itu bisa. Ya paling kalau misalnya itu sih saya sarankannya ya pakai obat topikal aja dulu gitu, atau kalau misalnya masih nggak tahan bisa minum obat nyeri gitu ya, dan segera ke dokter untuk memastikan untuk itu. Kalau kayak gitu berarti nggak bisa dicegah ya dok? Nggak bisa dicegah. Sebenarnya gini, karena penyakit osteoartritis ini radang sendi adalah penyakit degeneratif ya. Pencegahannya sih memang satu sebenarnya jangan overuse ya, artinya jangan terlalu diforsir penggunaan sendi kita. Kedua, jaga berat badan gitu. Berat badan sebaiknya berat badan yang ideal ya, tidak kegemukan gitu, karena kegemukan itu pasti semua akan berisiko akan terjadinya osteoartritis seperti itu. Nah, terus kemudian makan makanan yang sehat dengan yang kadar rendah asam urat dan rendah kolesterol ya. Itu sih untuk pencegahan untuk tidak terjadi nyeri sendi ya. Tapi kalau kadang nyeri sendi juga bisa disebabkan karena genetik. Kalau genetik itu emang agak sulit gitu ya. Oke. Terus lanjut, ada pertanyaan dari Silda Liu Shihui. Dok, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bahaya atau tidak kalau kita sering dipijit? Misalnya bisa sampai setiap hari atau bahkan 1-2 kali dalam sehari. Apakah ada pengaruhnya ke ginjal? Nah, ini pijit ya. Pijit itu tadi kadang kalau kita pegel-pegel itu kita harus pengennya enaknya dipijit. Sebenarnya nggak masalah untuk kita dipijit ya, karena kita kalau kelelahan, otot-otot kita tegang, itu boleh aja dipijit gitu ya. Tapi pijitan yang gentle ya, tidak pijit yang berlebihan. Kadang gitu, aduh ini nggak kerasa, pijitannya harus keras gitu. Kalau berlebihan, kalau setiap hari kita makan pijit kayak gitu, ya akibatnya akan menimbulkan trauma pada otot-otot gitu. Nanti malah tambah nyeri gitu. Dan kalau pijit itu tidak ada kaitannya dengan ginjal ya, kayak gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya kita merasa capek, kelelahan, pegel,
dipijit nggak masalah gitu, tapi pijitan yang ringan ya, bukan pijitan yang sekuat tenaga gitu. Itu tidak dianjurkan karena khawatirnya dia akan memberikan trauma pada ototnya. Pijitan-pijitan ringan aja gitu ya, atau boleh kita kasih memanas, misalnya boleh kasih balsem kayak gitu, koyo lah gitu, itu masih boleh gitu. Terus yang kedua, saya ada nyeri sendi di pergelangan tangan setiap olahraga yang butuh kekuatan tangan seperti push up, plank, dan handstand. Saya ada riwayat ganglion dan sempat diurut, lalu ganjalan tersebut hilang. Kalau menurut dokter, apakah saya butuh penanganan operasi untuk meredakan nyeri tersebut? Atau jika tidak dioperasi, apa yang bisa saya lakukan untuk meredakan nyeri tersebut saat berolahraga? Nah, iya, mungkin karena nyeri sendi yang pergelangan tangan bisa jadi karena overuse atau memang ada tumor, artinya ganglion ya. Nah, kalau ganglionnya jelas ada, ya sebaiknya sih memang harus dibawa ke dokter dulu, dilakukan ronsen. Nanti di ronsen itu kelihatan apakah sudah ada penyempitan celah sendi, apakah sudah ada apa ya istilah awamnya adalah pengapuran. Nah, dari situ nanti kita bisa intervensi nih, apakah sebenarnya nggak perlu dioperasi atau beri obat saja, atau bisa juga dioperasi, tapi harus di ronsen dulu. Jadi kita bisa lihat seberapa parah sih kerusakan sendinya, apakah ada kerusakan atau nggak ada gitu. Jadi memang harus di ronsen dulu. Oke. Terus ini sebenarnya pertanyaannya sih udah, kalau misalnya dijawab udah semuanya tuh ada ini ya, misalnya dari Ayu Dharma, dok mau nanya, kan aku ada riwayat asam urat. Nah, apakah setiap ada nyeri sendi itu akibat dari asam uratnya? Nah, itu tadi kita harus tahu dulu kadar asam urat yang tinggi itu berapa. Kadar asam urat yang tinggi itu adalah di atas 7 ya. Nah, kalau kurang dari 7 itu bukan nyeri sendi penyebab asam urat. Kemudian kita harus jelas dulu tempat-tempat nyeri sendi karena penyebab asam urat ya. Yaitu tadi 90% asam urat tuh biasanya nyerinya di jempol kaki. Nah, itu. Kemudian dia disertai dengan bengkak, kemerahan. Nah, itu penyebabnya karena memang asam urat. Misalnya di lutut ada bengkak, kemerahan, itu bisa jadi. Sebenarnya untuk diagnosis pasti nyeri sendi karena asam urat adalah kita harus ngambil cairan sendinya. Kita harus ambil cairan sendinya, kita lihat di bawah mikroskop. Kalau terdapat kristal asam urat, nah itu udah pasti itu penyebabnya karena asam urat. Nah, cuman tidak semua rumah sakit bersedia ya ada fasilitas untuk pemeriksaan itu. Tetapi ya itu tadi, kalau asam uratnya lebih dari 7, kemudian nyeri sendinya disertai kemerahan, bengkak, kemudian ada yang namanya topus ya. Topus itu seperti benjolan lunak yang di persendian. Nah, itu tidak terbantahkan bahwa ini nyeri sendinya penyebabnya asam urat. Gitu. Oke, lanjut, ini dari Bunda Kenan. Dia nanya, dok, kalau nyeri sendi itu minum ramuan-ramuan dan dipijit berisiko apa ya dalam jangka panjang? Jadi dia cuma minum ramuan sama dipijit. Sebenarnya ramuan yang perlu kita tahu tuh ramuannya apa ya? Kita jangan mudah tergiur oleh ramuan herbal tanpa kita tahu isinya apa gitu ya. Kalau pijit, ya itu tadi, pijitan ringan pada saat tidak radang itu nggak masalah gitu, boleh-boleh aja gitu. Tetapi kalau minum obat ramuan tanpa kita tahu isinya, yang itu yang kadang berbahaya. Ini fenomena di masyarakat itu tuh sering sekali minum nyeri sendi, pegal-pegal, minum obat herbal, beli di apotek. Obat herbalnya apa? Pokoknya obat herbal aja situ. Obat nyeri binahong atau obat-obatan Cina gitu yang kita nggak tahu tulisannya Cina apa artinya gitu. Terus isinya pun di situ ada bahasa Latin segala macam, itu apa kita nggak tahu isinya apa. Dan itu diminum ternyata enakan. Setiap hari diminum. Kadang jangka panjangnya pasiennya kita nggak tahu, taunya dia masuk ke rumah sakit dalam keadaan muntah darah, BAB-nya darah, kemudian dengan perut yang besar, muka yang membengkak ya. Ternyata isinya bukan herbal gitu. Ternyata isinya adalah obat anti nyeri yang dosis tinggi dan steroid. Nah, itu yang nggak kita tahu. Jadi makanya hati-hati
untuk masyarakat, untuk teman-teman di sana, hati-hati kita membeli obat herbal. Kita pastikan dulu kita tahu itu obat herbalnya, isi kandungannya, dan manfaatnya harus kita tahu. Dan BP POM juga dia tercatat tidak sama BP POM. Ya, kalau BP POM-nya tidak tercatat atau mungkin menggunakan BP POM palsu, tinggalkan. Nah, saran saya kalaupun pengen minum obat herbal untuk menyerangi nyeri sendi yang sudah pernah ada penelitiannya, paling ya beras kencur seperti itu ya, jahe. Nah, itu sudah jelas ada penelitiannya dan kita tahu ini jahe dan ini tahu ini beras kencur. Itu boleh aman gitu. Cuman memang untuk mengurangi nyerinya efeknya kecil. Malah sebenarnya kalau beras kencur yang diolesin itu di persendian itu malah efeknya lebih lumayan gitu dibandingkan diminum gitu. Tapi itu saran saya, jangan menggunakan obat herbal tanpa kita tahu kandungan isinya jangan gitu, karena efeknya itu jangka panjangnya adalah itu biasanya dia datang dengan muntah darah, dengan BAB darah, dengan perut yang membesar, muka yang bengkak, dan yang paling parahnya adalah datang dengan keadaan gagal ginjal yang itu dan itu sering sekali yang kita dapetin ya Dokter Novi ya, di rumah sakit tiap rumah sakit tuh sering sekali kita dapetin pasien dengan keadaan seperti itu yang latar belakangnya gara-gara minum anti nyeri yang tidak terkontrol ya, dan herbal juga kayak gitu. Oke. Terus lanjut dari Galuh Hekap dia, nah intinya pertanyaannya apakah ada hubungan antara saraf kejepit dan nyeri sendi? Nah terus faktor apa aja yang bisa bikin saraf kejepit itu? Terus dia bahaya nggak sih sebenarnya? Nah ini untuk saraf kejepit ya, saraf kejepit itu adanya di tulang belakang ya. Dan dia itu keluhannya memang nyeri. Misalnya kalau sering saraf kejepit itu sering adanya di tulang belakang bagian pinggang ya, atau kita bilang lumbal ya. HNP bahasa medisnya adalah HNP. Itu kalau saraf kejepit ya jelas dia tuh pasti akan nyeri dalam semua aktivitas ya. Nah bisa juga nyeri pada saat mengedan. Misalnya kita saat batuk itu nyerinya luar biasa, mengejan itu lebih parah lagi gitu ya. Dan dia biasanya nyerinya itu merambat gitu ya, dari mulai pinggang dia merambat sampai ke ujung kaki, ujung jari-jari biasanya itu. Kadang ada yang semakin berat gejalanya kalau misalnya sudah ada gangguan buang air kecil dan buang air besar. Nah itu juga sudah mulai parah. Tetapi tidak mudah untuk mendiagnosis ini saraf kejepit atau tidak. Jadi kalau misalnya udah ada gejala-gejala seperti itu ya segera ke dokter, nanti akan di ronsen. Kalau di ronsen ternyata tidak begitu kelihatan gitu, maka pemeriksaannya harus lebih tinggi lagi, yaitu dengan pemeriksaan MRI. Nah dari situ barulah kita tahu ini saraf kejepit atau tidak gitu. Nanti kalau ternyata memang keadaannya memang ada saraf kejepit, maka nanti dokter syaraf akan mengkonsulkan ke dokter spesialis ortopedi atau ke bedah syaraf ya untuk direvisi. Ya, terus lanjut ya dok. Sebenarnya kalau kaki sering kram itu termasuk nyeri sendi nggak? Bukan. Nah, kalau yang tadi saya dijelasin ya, yang namanya sendi adalah gabungan antara hubungan antara dua tulang ya, itu sendi. Tapi kalau kram itu biasanya lebih ke otot-otot ya. Sebenarnya kalau kram itu penyebabnya ada salah satunya karena overuse juga, karena kelelahan itu bisa kram. Kedua bisa juga karena kekurangan vitamin B ya, bisa juga karena kekurangan vitamin B ya. Nah, atau bisa juga kalau misalnya kram ototnya itu bisa hampir semua otot kram, nah itu ada penyakit-penyakit lain. Jadi memang kalau misalnya pertolongan pertama di rumah kalau ada kram otot, bolehlah kita istirahatkan. Nah kemudian kita kompres dingin dulu sementara. Kalau itu nggak hilang ya harus dibawa ke rumah sakit. Apakah bisa jadi dia kekurangan elektrolit tertentu, atau bisa jadi ada penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Ya. Terus dok, ini ada yang nanya, kalau misalnya salah bantal tuh termasuk nyeri sendi nggak sih? Bukan. Bukan ya, berarti ini mirip-mirip yang tadi ya? Ya, nyeri bantal itu kan karena otot ya, otot-otot di bahu dan leher. Salah bantal itu sebenarnya. Bantalnya disalahin. Terus, lanjut ya dok, ini cepet aja nih.
Nah, terus ada pertanyaan dari Indah AHRN. Dok, kalau nyeri sendi pada bumil, lebih baik dipijat atau minum obat ya? Soalnya biasanya hamil tua tuh suka timbul tuh nyeri sendi. Nah, ini memang karena efek berat badan oke, juga ya? iya, karena hamil tua kan bebannya meningkat ya. Pasti dia akan ada nyeri sendi, terutama di di lutut dan persendian paha ya. Kalau nyerinya sebaiknya sih istirahat aja ya. Kedua, kalau nyerinya sudah tidak tertahankan, boleh minum anti nyeri yang aman untuk janin dan aman juga untuk ibu hamil ya. Nah, ini harus ke dokter gitu. Tapi saya sarankan sih sebenarnya dengan istirahat saja cukup ya, atau obat-obat topikal seperti kasih krim, kasih ini, sepertinya gitu aja. Tapi kalau terpaksa nyerinya sudah tidak tertahankan, ya mau nggak mau harus minum analgetik yang diresepkan oleh dokter. Tidak, saya sarankan tidak membeli obat sendiri ke apotek gitu ya. Iya benar. Oke, terus ini dari House of Michelle. Kalau nyeri sendi itu apakah salah satu dari flu tulang? Ya, seperti itu tadi. Jadi nyeri sendi itu bisa berdiri sendiri atau bisa jadi bagian dari gejala suatu penyakit. Kayak misalnya penyakit viral infeksi atau infeksi virus ya, banyak seperti ISPA, seperti flu ya, atau demam berdarah lah, atau penyakit-penyakit kayak demam-demam itu kadang memang disertai dengan nyeri sendi ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi ya, itu jadi gejala ikutan di dalam satu penyakit bisa. Penyakit ya. Oke, terus berarti Dok kalau misalnya nih kita bangun tidur terus tiba-tiba sendi kita nyeri banget, lutut, kaki, apalagi pas kita naruh kaki di lantai terus mulai jalan tuh sakit banget, itu kira-kira arahnya kemana ya? Tapi nggak ada bengkak, nggak ada merah. Gitu. Yang tadi kita juga bisa tanya berapa lama gitu ya durasinya, waktunya. Misalnya begitu bangun tidur pagi kita udah mulai nyeri sendi, nyeri dan kaku sendi ya, kita lihat dulu berapa lama nih waktunya. Kalau misalnya waktunya nggak mencapai 10 menit ya, saya rasa itu hanya kaku-kaku sendi aja karena overuse atau kelelahan gitu ya. Tapi kalau setiap bangun tidur itu ada nyeri-nyeri sendi, sendi di lutut misalnya, atau telapak kaki ya, telapak kaki yang nyeri dan waktunya lama, artinya udah berjam-jam, udah lebih dari setengah jam kok masih nyeri gitu ya pakai telapak kaki. Nah, itu juga termasuk nyeri sendi yang biasanya kalau di kita di istilah medis itu namanya plantar fasciitis. Ya, jadi memang ada peradangan di situ. Biasanya memang untuk diagnosis pastinya bisa kita tahu, kita harus USG nih. Oh, ternyata ada peradangan. Nah, kalau memang ternyata nyerinya dalam waktu yang lama, bangun tidur udah setengah jam kok masih nyeri ya kakinya, telapak kakinya, ya pengobatannya memang harus diberikan analgetik, dan ini memang lama sih gitu ya, dengan analgetik, fisioterapi, dan kemudian perubahan gaya hidup. Artinya ya satu, kurangin bobot berat badan. Kedua, kita menggunakan sandal atau alas kaki yang empuk ya, karena pemakaian hak yang tinggi, sepatu yang hak tinggi, sempit, kemudian flat shoes yang terlalu flat ya, itu juga itu juga memicu untuk terjadinya nyeri sendi. Jadi ya boleh pakai flat shoes, tapi sebaiknya atasnya dikasih batalan lagi gitu. Jadi jangan benar-benar flat, karena kalau terlalu flat, terlalu tipis juga itu kan memicu terjadinya nyeri sendi, plantar fasciitis itu. Oh ya, oke. Ini yang lain pertanyaannya sih mirip-mirip, dan aku lihatnya sih udah terjawab semua sih ini. Ya udah kalau gitu, makasih banget buat Dokter Nurul yang udah mau diganggu sama aku. Terus makasih juga buat semuanya yang udah nonton. Semoga ini video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain di Instagramnya aku, dan semoga bisa ada sesi-sesi selanjutnya lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.